Halo semuanya, kembali lagi di channel yang tidak jelas ini. Buat yang belum subscribe, tolong dipencet tombol subscribe-nya. Kalau sudah, terima kasih. Oke, langsung saja kita menghayal berjamaah. Bang! Serangan seni bela diri yang kuat itu meledak sepenuhnya di udara. Namun, meskipun diledakkan oleh ledakan yang kuat, telapak petir hitam masih mendarat dengan kejam di tubuh duo Cendong tersebut. Bas-bas. Suara yang dalam dan rendah keluar dari tubuh mereka. Seperti layang-layang yang memisahkan diri dari benang, tubuh mereka dipukul mundur. Kemudian, mereka dengan kasar memuntahkan seteguk darah, dan napas mereka menjadi terengah-engah. Jelas, serangan Lindong telah melukai mereka. Ketika para praktisi dari dua kekaisaran peringkat tinggi di sekitar lembah menyaksikan adegan ini, ekspresi wajah mereka berubah secara drastis, sementara tatapan terkejut mereka terkunci pada Lindong. Sebelumnya, berdasarkan desahan Chen Mo yang tercengang, mereka sudah tahu bahwa praktisi tahap nirvana setengah langkah sebenarnya adalah master simbol surga. Bahkan kemudian, mereka merasa bahwa, mengingat kemampuan tahap nirvana duo Cendong, itu seharusnya menjadi tugas yang mudah bagi mereka untuk menunda Lindong, bahkan sebaliknya, mereka tidak bisa mengalahkannya. Namun, pemandangan saat ini adalah, mereka diledakkan oleh satu telapak tangan dari Lindong yang tampaknya telah menghancurkan fantasi dalam pikiran mereka sepenuhnya. Bagaimana ini mungkin? Ucap Chen Mo. Pada saat yang sama, wajah Chen Mo, yang telah mengamati Lindong, menjadi sangat muram ketika dia melihat apa yang terjadi. Secara tidak jelas, tatapan khawatir melintas di matanya. Situasi saat ini tampaknya telah berputar di luar kendali mereka. Chen Mo menggertakkan giginya. Dia menghindari serangan biadab dari Bloody Soul Puppet dan melirik sisi Teng Hu. Pada saat ini, di bawah serangan perkasa Earth-Shaking Tiger, Teng Hu jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan dan hanya bisa menggunakan seni bela diri yang kuat untuk secara paksa melawan. Ternyata, situasi ini tidak akan berlangsung lama. Bukan saja binatang iblis lebih kuat dari manusia, tetapi mereka memiliki daya tahan yang jauh lebih kuat dari manusia juga. Begitu manusia terlibat dalam pertarungan yang menemui jalan buntu dengan mereka, itu tidak akan menjadi kabar baik bagi yang pertama. Semua orang, dengarkan aku, mari kita bunuh anak ini bersama-sama. Chen Mo tiba-tiba berteriak ketika matanya berkedip-kedip dengan kekejaman. Mengingat situasi saat ini, mereka pertama-tama harus menyingkirkan Lindong. Kalau tidak, dia tidak bisa lepas dari serangan Blood Soul Puppet. Dan jika dia tidak bisa membebaskan tangannya, Teng Hu pasti akan dikalahkan oleh macan gempa bumi perkasa. Siap? Ucap anak buahnya. Ada cukup banyak pria dari dua kekaisaran peringkat tinggi di lembah. Karena itu, ketika mereka mendengar perintah Chen Mo, mereka menjawab serempak. Segera setelah itu, banyak sinar Yuan Power yang kuat meledak dan menyebar ke arah Lindong dengan kekuatan yang menghancurkan bumi. Lindong melayang-layang di udara dan melirik dua kekaisaran peringkat tinggi yang masuk dari bawah topi jeraminya. Kemudian, dengan membalik telapak tangannya, devouring power-nya tersapu dengan tiba-tiba dan membentuk kanopi gelap yang menyelimuti daerah itu. Dunia melahap, teriak Lindong. Kali ini, Lindong tidak mengeluarkan kekuatan maksimalnya, dan area yang diselubungi kanopi tidak terlalu besar. Meskipun demikian, itu harus cukup untuk berurusan dengan karakter kecil ini. Wus, para praktisi yang masuk itu terbang langsung ke dunia devouring karena mereka tidak siap. Rupanya, mereka jauh lebih lemah daripada Lei Si dan rekan-rekannya. Itu karena kekuatan mereka benar-benar ditelan oleh dunia devouring dalam waktu kurang dari 10 detik. Segera, mereka jatuh tak berdaya dari langit dan mendarat dengan keras di lembah. Serangkaian erangan samar terdengar dari dalam lembah. Siapa sebenarnya pria ini? Ucap seseorang. Secara tidak jelas, mata Chen Mo kewalahan dengan rasa ketakutan, ketika dia melihat kaki tangannya benar-benar kehabisan tenaga. Jelas, dia tidak bisa memahami bagaimana kaki tangannya yang kuat bisa begitu mudahnya mendarat di tanah ini dalam waktu kurang dari 10 detik. Kamu keparat, teriak Chen Mo. Tindakan Lindong telah menarik banyak perhatian. Oleh karena itu, bahkan Teng Hu, yang dipaksa oleh Tiger Earth-Shaking Mighty ke keadaan menyedihkan, bisa merasakan apa yang sedang terjadi dan tanpa sadar dikutuk dalam amarah. Kamu masih berani teralihkan sekarang? Ucap monster harimau. Sama seperti Teng Hu menyelesaikan kalimatnya, mata harimau bumi yang perkasa menyembur dengan niat membunuh dan melemparkan cakar harimau ke depan. Suara harimau yang menusuk telinga kemudian menyapu daerah itu. Setelah itu,
Gelombang energi turbulen meledak ke arah Teng Hu dengan ganas. Menghadapi serangan kuat dari Mighty Earth-Shaking Tiger, ekspresi wajah Teng Hu berubah drastis. Tiba-tiba, tubuhnya mulai bergetar dan kemudian menggembung dengan tiba-tiba. Dalam sekejap mata, ia berubah menjadi binatang seperti harimau yang ukurannya kira-kira sama dengan macan gempa bumi perkasa. Seni bela diri yang dipraktikkan orang ini agak mirip dengan transformasi kera iblis yang dipraktekkan Lin Dong di masa lalu. Bang! Saat dua harimau raksasa bertabrakan dengan sengit, semua batu besar dalam 100 kaki hancur menjadi bubuk oleh energi yang kuat meletus dari bentrokan. Banyak retakan tebal dan padat memanjang di seluruh tanah seperti sarang laba-laba. Tubuh Teng Hu memantul ke belakang. Kedua kakinya terbenam sedalam setengah meter di tanah, meninggalkan bekas yang dalam di tanah lembah. Meskipun ia berlatih seni bela diri transformasi tubuh yang unik ini, kekuatannya masih kurang dibandingkan dengan Mighty Earth-Shaking Tigers. Beraninya kamu bermimpi tentang mengambil tulang harimau iblis surgawi dengan bela dirimu yang buruk, kamu jelas-jelas mencari mati. Ucap harimau bumi. Rupanya, harimau bumi yang perkasa sangat marah dengan fakta bahwa itu dapat ditundukkan oleh orang-orang ini. Dengan demikian, serangannya sangat kejam dan bahkan tidak memberi Teng Hu kesempatan untuk mengambil napas. Mengambil langkah maju, tubuh raksasa itu melonjak dengan bau darah yang pekat sekali lagi. Kemudian, itu menerkam Teng Hu, yang ki dan darahnya berputar di dalam tubuhnya. Ketika Teng Hu melihat macan gempa bumi perkasa menerkam sekali lagi, ekspresi muram muncul di wajahnya. Namun, karena tidak mungkin dia bisa menghindari serangan itu, dia hanya bisa langsung menghadapinya. Berdebar, sementara Teng Hu dipaksa ke keadaan yang agak berbahaya oleh macan gempa bumi perkasa, di sisi lain, Chen Mo tidak dalam kondisi yang lebih baik juga. Saat ini, kekuatan wayang jiwa darah sebanding dengan kekuatan praktisi panggung 1 Yuan Nirvana. Oleh karena itu, bahkan ketika Chen Mu habis-habisan pada serangannya, dia hanya bisa bertarung secara merata melawan Blood Soul Puppet dan dia tidak bisa mendapatkan keunggulan. Selanjutnya, Lin Dong, yang benar-benar memusnahkan orang-orang dari dua kekaisaran peringkat tinggi, sedang melakukan serangan menyelinap sekarang. Dalam hal ini, Chen Mo, yang tidak bisa mendapatkan peluang di tempat pertama, sekarang dalam kesulitan. Selain itu, serangan menyelinap Lin Dong sangat licik, dia tidak hanya menghadapi lawannya secara langsung, dia berhasil menggunakan energi mental yang kuat untuk melakukan serangan yang tidak terduga, yang menyebabkan Chen Mo menjadi sangat kesal. Pada saat marah, boneka jiwa darah menangkap Chen Mo yang lengah dan dengan kejam mendaratkan pukulan pada tubuhnya. Meskipun Chen Mo pernah melewati kesengsaraan nirvana sekali, pukulan Blood Soul Puppet yang mendarat padanya bukanlah masalah yang sepele. Dengan demikian, seketika, wajah Chen Mo berubah pucat pasi dan dia mengerang kesakitan. Swoosh! Setelah serangan tunggal, Lin Dong mampu sepenuhnya mendominasi musuhnya. Setelah itu, dengan sentakan pikirannya, serangan Bloody Soul Puppet tiba-tiba menjadi keras dan intens. Bahkan, kesempatan Chen Mo untuk menyesuaikan kembali ki dan darah di tubuhnya dibatalkan seketika oleh boneka darah. Bocah terkutuk, teriak Chen Mo. Setelah terus-menerus dilecehkan, Chen Mo mengamuk. Namun, dia diam-diam mulai memikirkan cara untuk mundur. Mengingat situasi saat ini, jelas bahwa mereka tidak akan berhasil mendapatkan tulang Tiger Heavenly Demonic. Bahkan, mereka mungkin akan berakhir lebih buruk. Sementara matanya berkilauan, Chen Mo akhirnya mengepalkan giginya dan mengeluarkan suara tajam dari mulutnya. Suara tajam bergema di seluruh lembah, membiarkan semua orang mendengarnya dengan keras dan jelas. Ketika para praktisi yang sangat lemah dari dua kekaisaran peringkat tinggi mendengar peluit, mereka buru-buru berjuang untuk berdiri. Kemudian, setelah saling memandang, mereka melarikan diri dari lembah seperti banjir bandang. Tampaknya peluit Chen Mo adalah sinyal mundur. Bang! Sekali lagi, Teng Hu dengan kejam dipukul mundur oleh macan gempa bumi perkasa, sementara dia memuntahkan seteguk darah. Setelah melirik pria yang melarikan diri dengan ekspresi pucat, Teng Hu akhirnya mendengus kesal dan melemparkan pandangan dengki ke arah Lin Dong. Bocah, kamu lebih baik hati-hati, jangan biarkan aku mencari tahu siapa kamu, kalau tidak aku akan merobek-robekmu. Teriak Teng Hu. Awalnya, rencana hari ini adalah pergerakan yang pasti berhasil, namun, kemunculan Lin Dong yang tiba-tiba telah menghancurkan segalanya. Bagaimana mungkin ini tidak membuatnya marah? Setelah menyelesaikan hukumannya, Teng Hu tidak tinggal lagi. Misi hari ini gagal. Jika dia terus bertarung, dia mungkin akan menderita lebih dari cedera kecil. Segera,
Dengan sentakan tubuhnya, dia berubah menjadi garis merah dan melarikan diri dari tempat itu. Setelah beberapa saat, dia menghilang dari lembah. Setelah orang-orang dari dua kekaisaran peringkat tinggi mundur dengan tergesa-gesa, lembah yang kacau itu perlahan-lahan menjadi tenang. Hanya batu yang hancur dan retakan besar di tanah yang bisa membuktikan bahwa ada pertempuran epik di tempat ini sebelumnya. Lindong menatap kekaisaran yang mundur dengan wajah tenang dan tersenyum acuh tak acuh. Adapun ancaman Teng Hu, dia hanya mengabaikannya. Inilah yang disebut tak kenal takut. Dia menyinggung banyak orang tetapi dia tidak peduli sama sekali. Lindong melambaikan tangannya dengan ringan dan boneka jiwa darah berdiri di belakangnya diam-diam. Aura berbahaya yang dipancarkan sebelumnya telah ditarik. Pada saat ini, macan gempa bumi perkasa sedang terengah-engah. Tampaknya, pertempuran epik sebelumnya tidak mudah. Lalu, ia mengangkat kepalanya dan menatap Lindong. Itu adalah kilatan merah yang berkedip di mata harimau dan sepertinya ada aura brutal yang menyelimuti udara. Di bawah topi jeraminya, mata Lindong diam-diam bertemu dengan mata Mighty Earth-Sucking Tiger. Dia sama sekali tidak terancam oleh tatapan lalim di mata harimau. Oleh karena itu, setelah beberapa saat, Lindong dengan polos tersenyum, "Sekarang, akankah kita berbicara tentang harga yang telah kamu janjikan?" The Mighty Earth-Sucking Tiger menyipitkan matanya dan melihat wayang jiwa berdarah di belakang Lindong. Kemudian berkata, "Aku tidak suka manusia yang tidak tahu berterima kasih itu. Katakan padaku, berapa harga yang harus dibayar?" Namun, saat harimau mengucapkan kata-kata ini, matanya agak berkedip. Lindong meregangkan tubuhnya seolah tidak ada yang terjadi. Kemudian, dia mengarahkan jarinya ke gua dan tertawa dengan malas. "Luar biasa, beri aku tulang Tiger Heavenly Demonic dan kita bisa menyebutnya impas." Udara di lembah tampak memantapkan kata-kata itu yang keluar dari mulut Lindong, sementara macan bumi yang perkasa menatap Lindong dengan kilatan tajam di matanya. "Jadi, kamu memiliki tujuan yang sama dengan yang lain?" Macan perkasa yang perkasa membuka mulutnya, mengungkapkan taring putihnya yang tajam dan menakutkan. "Tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Jika bukan untuk bantuan aku hari ini, tidak hanya kamu akan kehilangan tulang Tiger Iblis Surgawi, kamu mungkin bahkan kehilangan nyawa kamu." Jawab Lindong acuh tak acuh. "Dan aku telah membuat diriku berada dalam bahaya, jelas, bahwa kamu harus membayar harganya jika kamu ingin aku membantumu. Kamu seharusnya sudah menebak berapa harga yang aku bicarakan saat itu. Karena kamu sudah berjanji kepada aku, berdasarkan kata-kata kamu saat ini, sepertinya kamu sengaja mencoba menipu aku." Ucap Lindong. Di bawah topi jerami Lindong, kilatan dingin menyapu matanya. "Aku tidak dapat menyangkal bahwa kamu memang telah membantuku. Namun, aku bersiap untuk menggunakan tulang Tiger Iblis Surgawi untuk menerobos kesusahan Nirvana kedua. Aku tidak akan pernah memberikannya padamu." Macan penyelamat bumi yang perkasa berbicara dengan ragu, sementara matanya mengandung ketidakpastian. "Aku punya pil Nirvana di tanganku dan aku bisa menawarkannya padamu sebagai imbalan." Ucap harimau bumi. Alis Lindong berkerut secara halus. Jelas, segalanya tidak berjalan mulus seperti yang ia harapkan. Rupanya, itu bukan tugas yang mudah untuk membuat Tiger yang perkasa Earthplating menyerahkan tulang Tiger Surgawi dengan patuh. Melihat Lindong tetap diam, rasa takut melintas di mata harimau perkasa bumi yang perkasa. Kemudian, harimau bumi melirik Blood Soul Puppet di belakang Lindong. Dia tahu bahwa jika mereka bertarung, itu mungkin tidak akan bisa unggul atas kekuatan gabungan Lindong dan Blood Soul Puppet. Hei, tidak perlu bikin situasi tegang seperti ini." Tepat ketika suasana di lembah membeku, suara malas Little Marten akhirnya bergema di udara. Kemudian, itu muncul di bahu Lindong sambil menggoyang-goyangkan tubuhnya. "Roh iblis," ucap harimau bumi. The Tiger perkasa Earth Splitting terkejut ketika dia melihat Little Marten muncul di bahu Lindong. Segera setelah itu, rasa kesedihan dan ketakutan memancar dari matanya. Meskipun Little Marten berukuran kecil, untuk beberapa alasan, macan penyelamat bumi yang perkasa bisa merasakan tekanan luar biasa darinya. "Hei, Dodol, jangan bilang kamu berpikir untuk menjaga tulang Tiger Iblis Surgawi, dan menanamkannya ke dalam tubuh kamu selama masa kesusahan Nirvana. Jika itu masalahnya, kakek Marten berpikir kamu tidak akan bisa hidup lama. Garis keturunan ras Heavenly Demonic Tiger dan dengan tubuh kamu yang biasa-biasa saja, bahkan jika kamu dengan kuat menyatu dengannya, kamu tidak akan dapat menampilkan kekuatannya. Alih-alih, kamu mungkin akan kehilangan lebih banyak jika tulang kamu tidak kompatibel." Marten kecil melirik macan perkasa bumi dan memperingatkan.
Setelah mendengar kata-kata ini, ekspresi wajah Mighty Earth Splitting Tiger berubah secara mengejutkan, dia tidak menyangkal kata-kata dari Little Marten. Memang ada gagasan itu selama ini, dan juga dengan jelas tahu bahwa itu sangat berbahaya untuk melakukan ini. Sangat sulit untuk melewati kesengsaraan nirvana. Tanpa tulang harimau iblis surgawi, aku mungkin juga dianggap mati, jadi aku lebih suka mengambil risiko, macan penyelamat bumi perkasa mengucapkan dengan suara rendah. Ketika harimau itu berhadapan dengan Marten kecil, agresi dalam suara sang mantan melunak tanpa disadari. Melalui hubungan unik antara binatang iblis, itu bisa mendeteksi bahwa Little Marten yang tampaknya lebih kecil, tampaknya menyembunyikan agresi yang lebih kuat daripada dirinya sendiri pada waktu yang tak terhitung jumlahnya. Kamu tampaknya bertekad untuk melewati kesengsaraan nirvana yang kedua. Lupakan saja, aku dapat melihat bahwa kamu telah berupaya untuk berkultivasi sampai tingkat ini. Kakek Marten tidak akan menggunakan taktik ancaman yang khas itu terhadapmu. Marten kecil berkata dengan cakar di bawah dagunya. Segera setelah itu, dengan cengkeraman cakar lainnya, sepotong bambu bercahaya muncul di cakar itu. Ini adalah seni bela diri transformasi tubuh yang unik, yang dilakukan oleh spesies Dark Abyss Tiger. Jika kamu bisa menguasainya, peluang kamu untuk melewati kesengsaraan nirvana akan meningkat sekitar 30%. Ucap Marten kecil. Seni bela diri transformasi tubuh The Dark Abyss Tiger, ucap harimau bumi. Setelah mendengar kata-kata ini, Mighty Earth Splitting Tiger tidak bisa membantu, tetapi kehilangan suara untuk sementara waktu. The Dark Abyss Tiger adalah salah satu dari 3 spesies harimau besar dan seni bela diri transformasi tubuh mereka sangat luar biasa. Ini dianggap sebagai harta yang tak ternilai bagi binatang iblis jenis harimau itu. Tidak dapat dipercaya bahwa strip bambu bercahaya di cakar Little Marten sebenarnya adalah seni bela diri yang legendaris. Little Marten tidak memperhatikan macan perkasa yang mencengangkan di bumi dan melemparkan potongan bambu bercahaya ke harimau itu. Setelah melihat ini, macan perkasa penggalian bumi dengan buru-buru menangkap jalur bambu bercahaya, dan jalur bambu bercahaya kemudian terwujud menjadi sejumlah besar informasi yang mengalir langsung ke pikiran harimau. Ini memang seni bela diri transformasi tubuh Dark Abyss Tiger, ucap macan bumi. Mata macan perkasa bumi berkilau bersinar terang ketika informasi menakjubkan tersebar di benaknya. Dodol, serahkan tulang harimau iblis surgawi sekarang, ucap Marten kecil yang melirik sekilas ke arah harimau penyelamat bumi yang perkasa dan sedikit cemberut. Meskipun seni bela diri ini mungkin tidak terlalu kuat di antara spesies Tiger Abyss gelap, itu masih merupakan harta yang berharga bagi harimau perusak bumi yang perkasa. Setelah mendengar kata-kata itu, sedikit keraguan muncul di mata harimau perkasa yang perkasa. Kemudian, ia bergumam, jadi seni bela diri ini hanya dapat meningkatkan tingkat keberhasilan aku hingga 30%. Marten kecil menyipitkan matanya dengan jijik dan nada suaranya berubah datar, Dodol, kesabaran aku untuk kamu akan segera habis. Belum ada orang di dunia ini yang menolak untuk mematuhi setelah menerima manfaat dari aku. Ketika kata-kata ini menggantung di udara, Little Marten tiba-tiba mengambil langkah maju dan melayang di udara. Sebuah bayangan besar samar terbentuk di belakang tubuhnya. Sayap-sayap bayangan yang sangat besar itu muncul, sehingga bisa menutupi langit dan bumi, mulai mengepak dengan ringan. Sebuah aura yang membuat Tiger perkasa Earth Splitting bergetar dalam kepatuhan. Celestial Demon Marten, ucap macan bumi. Harimau perkasa yang Mighty Earth menatap bayangan raksasa di belakang Little Marten dengan ngeri dan tubuhnya tiba-tiba menjadi dingin. Jelas, itu tidak asing dengan spesies ini, yang bahkan akan dianggap sebagai elit di kota iblis. Lord Celestial Demon Marten, tolong jangan marah. Aku akan membawa tulang harimau iblis surgawi kepadamu sekarang. Ucap macan bumi. Namun, macan penyelamat bumi yang perkasa ini cerdik. Harimau tahu bahwa Marten kecil marah dengan melihat penampilan yang terakhir dan tidak berani menunda-nunda lagi. Kemudian dengan cepat bergegas ke dalam guanya. Melihat pemandangan belakang Marten kecil yang ketakutan, Marten kecil menarik bayang-bayang humongous dan aura yang menakutkan hilang juga. Marten kecil menyeringai dan tampak bangga pada dirinya sendiri ketika kembali ke bahu Lindong. Apakah kamu melihat ini? Ini adalah kekuatan dari kakek Marten. Sekarang, kamu harus tahu seberapa mendominasi dan menakutkan ras Celestial Demon Marten. Ucap Marten kecil. Lindong merentangkan tangannya dan tidak memperhatikan hewan sombong itu, dan mengarahkan pandangannya ke pintu masuk gua. Segera, langkah kaki yang mendesak dan berat bisa didengar. Setelah beberapa saat, Tiger Earth Splitting Mighty muncul kembali. Namun, kali ini,
ada kerangka 30 meter besar berwarna hitam di bahu harimau. Ledakan. 2R. Kerangka hitam itu dengan kokoh diletakkan di tanah dan pada saat itu juga, seluruh lembah sedikit bergetar. Bahkan Lindong terguncang oleh berat yang mengesankan itu. Lalu, dia melempar pandangannya ke kerangka tersebut. Kerangka itu sepenuhnya putih pekat dan berkedip-kedip dengan kilau logam, seolah-olah terbuat dari baja putih. Meskipun hanya satu set tulang harimau yang tersisa, masih ada aura dominasi dan keganasan yang memancar dari dalam tulang. Di bawah difusi dari aura yang luar biasa seperti itu, bahkan macan penyelamat bumi yang perkasa tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah lagi. Matanya berkedip dengan semangat dan keengganan saat menatap tulang harimau. Lindong mendecakkan ludahnya 2 kali. Berdasarkan bentuk kerangka ini, dia bisa membuat penilaian kasar tentang penampilan binatang itu ketika masih hidup. Itu memang bentuk harimau. Membayangkan jika Tiger Demonic Heavenly masih hidup, bagaimana sombong dan gemetar pikirannya akan reputasinya. Reputasi The Heavenly Demonic Tiger sebagai salah satu dari 3 jenis demonic beast besar dari harimau memang pantas. Little Marten mendarat di atas kerangka Heavenly Demonic Tiger tetapi tidak meringkuk di bawah pengaruh aura sombong yang dipancarkan oleh kerangka. Kemudian menepuk tulang dengan cakar dan menganggukkan kepalanya pada Lindong, sepertinya asli, ini memang tulang Tiger Heavenly Demonic. Ucap Marten kecil. Setelah mendengar pengakuan Little Marten, Lindong menghela nafas lega. Akhirnya, dia mendapatkannya, api kecil bisa mencapai tahap nirvana dan meninggalkan bentuk binatang buasnya. Lindong membungkuk dan memeriksa set kerangka. Di bawah tatapan enggan dari Tiger perkasa yang perkasa bumi, Lindong mengayunkan lengan bajunya dan menyimpan kerangka itu di tas Qiankunnya. Haha, terima kasih banyak atas hadiah ini, ucap Lindong. Mengetahui bahwa kerangka harimau ada di tangannya, Lindong merasa agak periang dan menertawakan macan penyelamat bumi yang perkasa, yang masih memelototinya. Harimau bumi yang perkasa tertawa pahit saat ia menggelengkan kepalanya. Namun, ketika memikirkan tentang seni bela diri yang baru saja dia peroleh, rasanya sedikit kurang suram. Mengingat status Celestial Demon Marten, harimau itu tahu bahwa Marten kecil tidak akan mempermainkannya. Karenanya, sepertinya seni bela diri ini harus sah. Kami masih memiliki hal lain untuk dilakukan, jadi kami tidak akan tinggal lebih lama, aku pikir kamu harus meninggalkan tempat ini juga. Orang-orang sebelumnya tidak akan menyerah begitu saja, ucap Lindong. Setelah Lindong mendapatkan hal yang dia butuhkan, dia tidak punya niat untuk tetap tinggal. Baik, ucap macan bumi. Harimau bumi yang perkasa mengangguk-ngangguk. Meskipun itu dimaksudkan untuk membunuh Chen Mo dan gengnya, itu juga mengerti bahwa dia tidak berada di pihak yang menang dalam hal jumlah dan dia sendiri tidak bisa bersaing dengan mereka. Sepertinya itu harus mundur ke tempat suci terpencil gunung untuk berlatih secara damai. Sampai hari di mana kekuatan tempur Lindong harus menjadi lebih kuat, maka bisakah ia merobek ruang dan waktu untuk meninggalkan battlefield kuno? Hati-hati, Lindong mengucapkan selamat tinggal pada harimau bumi dan dengan sentakan tubuhnya, dia terbang keluar dari lembah binatang buas. Pada saat yang sama, Little Marten muncul dalam cahaya merah dan kembali ke tubuh Lindong. Melihat bagian belakang Lindong yang sekarang jauh, harimau bumi yang perkasa menghela nafas lega. Aura yang dipancarkan oleh Little Marten membuatnya merasa agak tak tertahankan. Itu adalah jenis penindasan merendahkan yang dilakukan seorang atasan pada yang lebih rendah. Marten Celestial Demon yang legendaris memang menakutkan, ucap macan bumi, lalu bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.